Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Namaku Rizky Oktavianto, biasa dipanggil II. Aku adalah alumni mahasiswa S1 Pendidikan Akuntansi FEUNY lulus tahun 2022. Nah, kali ini di Alumni Speech ini saya akan sharing-sharing sedikit tentang pengalaman ketika masih menjadi mahasiswa. Nah, diharapkan pengalaman-pengalaman ini bisa menjadi motivasi dan inspirasi adik-adik mahasiswa semuanya ya. Yang pertama, cerita menarik ketika pertama masuk menjadi mahasiswa UNY. Dulu ketika pertama masuk ada yang namanya PKKMB, pengenalan kehidupan kampus mahasiswa baru. Nah, saya itu sangat tertarik sama MC dan moderator acara yang ada di fakultas. Kenapa tertarik? Karena MC dan moderator itu biasanya membacakan CV atau resume dari orang-orang yang hebat yang menjadi pembicara, pemandu pembicara yang hebat. Nah, waktu itu kan ada pembicara ya dari kalangan entrepreneur, kemudian mahasiswa berprestasi, dan mahasiswa yang pernah masuk menjadi finalis PIMNAS. Nah, mulai saat itu saya jadi berminat untuk jadi MC dan moderator. Sampai suatu ketika himpunan mahasiswa di prodi saya ada oprek MC untuk event nasional. Nah, saya daftar di sana tetapi qadarullah nggak lolos jadi MC. Ya akhirnya sampai saya lulus, nggak jadi MC atau nggak jadi moderator di acara-acara event nasional seperti itu. Tapi pada akhirnya aku bisa menemukan jati diriku, di mana kalau aku nggak bisa jadi MC yang bacain CV-nya para pembicara yang hebat itu, ya saya yang akan dibacakan CV-nya oleh MC yang lain seperti itu. Nah akhirnya aku semangat ikut lomba sana sini ya selama jadi mahasiswa, akhirnya bisa jadi mahasiswa berprestasi utama di FEUNY seperti itu. Selain itu saya juga ikut PKM dan alhamdulillah timku bisa masuk timnas. Sampai pada akhirnya aku sering diundang jadi pembicara di tingkat UNY maupun di tingkat nasional. Ya walaupun belum jadi orang yang top-topan seperti itu ya, tapi setidaknya bisa memberikan semangat dan motivasi bagi mahasiswa lain untuk terus mengejar prestasinya sesuai dengan bakat dan minatnya seperti itu. Oke, yang kedua terkait kegiatan yang diikuti selama menjadi mahasiswa UNY. Yang pertama, saya dulu ketika jadi mahasiswa UNY itu pernah berproses menjadi pengurus di UKMF Penelitian Kristal FEUNY. Nah, di sini aku berproses selama 2 tahun menjadi pengurus dan 1 tahun menjadi DPO atau Dewan Pertimbangan Organisasi. Nah, di Ormawa ini aku banyak belajar bagaimana menjadi seseorang yang berjuang untuk berkarya dan meraih prestasi melalui bidang-bidang penalaran seperti karya tulis ilmiah, kemudian bisnis plan, PKM, dan sebagainya. Nah, di sini juga aku banyak berkenalan dan bersosialisasi dengan orang-orang yang sangat mendukung untuk berkembang dan berprestasi. Nah, selain jadi pengurus Kristal, saya juga ikut berbagai macam lomba, mulai dari lomba karya tulis ilmiah, bisnis plan, ya dari berbagai lomba-lomba tersebut, alhamdulillah bisa menyabet gelar kejuaraan sampai 20-an kejuaraan. Dan di tahun 2021 aku bisa jadi mahasiswa berprestasi utama di FEUNY untuk jenjang S1 dan mendapat peringkat 4 mahasiswa berprestasi di tingkat universitas. Ya intinya alhamdulillah telah bisa berupaya memberikan yang terbaik untuk prodi dan juga fakultas seperti itu. Nah, selain itu aku juga ikut beberapa proyek penelitian dari dosen di FEUNY. Saya sebagai mahasiswa selain belajar akademik dan mencari pengalaman organisasi dan ikut lomba, alhamdulillah aku juga berkesempatan untuk belajar dan diajak kolaborasi oleh dosen di proyek penelitian yang beliau lakukan seperti itu. Nah, ini tentunya alhamdulillah bisa menambah pengalaman ya, pengalaman saya untuk terlibat di dalam proyek-proyek penelitian seperti itu. Nah, selain itu aku juga menjadi mentor lomba bagi adik-adikku mahasiswa di FEUNY. Nah, karena apa? Dulu waktu aku mau seleksi Mapres di tingkat fakultas, aku pernah janji pada diriku sendiri bahwasanya ketika aku nanti kepilih jadi Mapres utama di FE, aku akan berusaha menginspirasi orang lain sesuai dengan apa yang bisa saya lakukan. Ya minimal saya bisa menginspirasi adik-adikku di FE untuk berprestasi seperti itu.
Maka dari itu, di sela-sela kesibukanku kuliah dan berkegiatan, aku selalu menyempatkan waktu untuk mementori adik-adikku yang mau ikut lomba. Ya dengan catatan mereka serius untuk belajar dan berkarya seperti itu. Itu menjadi modal utama kalau sharing dengan saya. Nah, biasanya mereka menyusun karya ilmiah dulu atau memikirkan idenya dulu bersama timnya, kemudian ngobrol sama saya untuk meminta review. Nah, alhamdulillah beberapa dari mereka, adik-adik saya itu bisa memperoleh kejuaraan di tingkat nasional seperti itu. Dan aku selalu memberikan pesan kepada mereka agar selalu rendah hati dengan prestasinya dan selalu mengajarkan kepada adik-adik tingkatnya nanti agar mengikuti jejak prestasi dan juga tetap rendah hati pada sesama seperti itu. Kemudian terkait dengan persiapan kelulusan dari UNY, sejujurnya saya sudah mulai mempersiapkan draft skripsi itu sejak semester 5. Saat itu ada mata kuliah metodologi penelitian pendidikan atau Metopen. Nah, jadi waktu matkul Metopen itu kan ada tugas proyek besar ya, di mana setiap individu, setiap mahasiswa diminta untuk buat proposal penelitian skripsi, ya mulai dari bab 1 sampai bab 3. Nah, waktu itu aku benar-benar menanamkan pada diriku prinsip bahwasanya agar matkul Metopen itu enggak hanya aku cari nilai di matkul itu, tetapi juga benar-benar bisa berimpact untuk mempersiapkan skripsiku. Nah, alhamdulillah dari draft itu pas ada program percepatan skripsi dari prodi lalu aku ajukan dan alhamdulillah awal semester 7 bisa di ACC dan mulai untuk proses bimbingan seperti itu. Nah, kemudian saat itu magang ya atau praktek kependidikan atau PK benar-benar aku manfaatkan waktu dengan sebaik mungkin di sisi lain untuk menambah pengalaman kerja sebagai seorang guru juga sambil menyelam minum air sambil melakukan penelitian. Alhamdulillah dari waktu Juli hingga Desember 2021, waktu 6 bulan itu benar-benar aku bisa penelitian mulai dari prasurvei untuk menguatkan permasalahan penelitian sampai pada ambil data. Nah, alhamdulillah selesai PK, selesai juga pengambilan data dan skripsiku dinyatakan selesai. Hingga awal semester 8 bisa sidang seperti itu. Nah, tentu ini bukanlah sebuah pengalaman yang mudah dan lurus-lurus saja, tetapi di sisi lain juga banyak pengorbanan ya, baik waktu, tenaga maupun yang lain seperti itu. Nah, kuncinya teman-teman untuk mempersiapkan kelulusan, mempersiapkan skripsi ini juga harus senantiasa jaga kesehatan seperti itu ya. Kemudian yang berikutnya terkait dengan perasaan setelah lulus dari UNY. Nah, yang jelas kalau orang lulus itu ya sangat bersyukur, alhamdulillah ya. Akhirnya 3,5 tahun itu telah dilalui dengan baik, dengan berbagai pengalaman yang semoga nanti bisa menjadi bekal aku untuk survive di masa yang akan datang. Nah, lulus di waktu yang tepat, sesuai planning tentu menjadi cara untuk membahagiakan orang tua ya. Alhamdulillah orang tua bisa ikut senang dan bangga. Namun di sisi lain setelah lulus ini menjadi titik awal perjuangan selanjutnya ya. Baik itu untuk mengejar studi lanjut sampai nanti tercapai karir yang sesuai dengan cita-citakan, sesuai dengan indikator sukses dari kita masing-masing seperti itu. Nah, tentunya sebagai fresh graduate itu yang penting setelah lulus itu harus punya mental yang kuat, terutama ketika menghadapi berbagai pertanyaan-pertanyaan yang cukup berat ya dari teman-teman atau dari tetangga yang itu saya rasa lebih berat dibandingkan dengan pertanyaan ketika sidang. Misalnya ya pertanyaan tentang karirnya ke depan seperti apa, kemudian rencana-rencana dan lain sebagainya. Pesan saya kalau Anda nanti lulus dan ditanya-tanya yang aneh-aneh oleh tetangga maupun sekitar di komen yang aneh-aneh, jangan baper. Jika ada omongan orang yang menyakiti hatimu, jangan masukkan hati, namun tetap berjuang meraih apa yang telah menjadi tujuan hidupmu. Berikutnya, menyiapkan transisi dari mahasiswa menuju dunia kerja dan bekal yang harus disiapkan itu apa. Nah, masa transisi dari mahasiswa ke dunia kerja tentu tidak mudah ya. Ada banyak tantangan di luar sana yang tentu berbeda dengan prosesnya ketika kita masih menuntut ilmu ya.
Yang terpenting jangan pernah berhenti untuk belajar dan berdoa. Karena apa? Di dunia ini ada dua aktivitas yang tak pernah selesai, yakni belajar dan berdoa. Belajar yang dimaksud adalah selalu belajar hal-hal baru, skill-skill baru yang up to date dengan kondisi dunia sekarang dari berbagai sumber dan berbagai orang seperti itu. Nah, jangan batasi diri kita, kemudian jangan lupa untuk selalu berdoa, memohon restu dari orang tua, dan memohon kepada Tuhan agar selalu dimudahkan untuk mencapai apa yang dicita-citakan. Nah, untuk bekal yang harus disiapkan ya antara lain CV ya atau daftar riwayat hidup itu harus disusun sebaik mungkin. Nah, untuk ngisi CV ini tentunya butuh hal-hal, kemudian keterampilan, skill-skill, pengalaman-pengalaman yang harus mulai Mas Mbak kumpulkan sejak menjadi mahasiswa ya. Ya mumpung masih jadi mahasiswa, carilah pengalaman sebanyak-banyaknya, ikutlah berbagai macam organisasi, ikutilah lomba. Terus ini ada program-program dari MBKM ya, Merdeka Belajar Kampus Merdeka dari Kemendikbudristek ini tentunya akan membantu memberikan pengalaman yang berharga untuk nanti memasuki ke dunia kerja yang sesungguhnya seperti itu. Nah, saran saya carilah pengalaman sebanyak mungkin, carilah skill-skill yang senantiasa dibutuhkan dan juga bekalilah diri untuk terus belajar dan berdoa seperti itu. Oke, moto hidup yang selalu saya pegang adalah akan selalu ada hasil terbaik untuk mereka yang menanam hal baik. Kalau orang Jawa mengatakan sing sapa wong enak ndur bakal ngunduh, maka kita harus menanam hal-hal baik supaya nanti kita mendapatkan hasil yang memuaskan, hasil yang terbaik seperti itu. Karena apa yang kita tanam adalah apa yang kita tuai. Kemudian yang terakhir, motivasi untuk adik-adik semuanya. Oke, terakhir dari saya, Mas Mbak, adik-adik semuanya yang saat ini masih menjadi mahasiswa UNY, ketika kalian merasa kuliahnya lelah, capek, dan bosan banget dengan tugas-tugas yang menumpuk, coba ingat kembali alasan dulu ketika kalian memilih kuliah. Ketika kalian memutuskan untuk melanjutkan studi di UNY, ingat lagi harapan orang-orang tua kalian, harapan saudara-saudara kalian, termasuk harapan diri kalian yang pengen kalian nanti menjadi orang yang sukses. Kedua, kuliah jangan hanya untuk mencari IPK yang tinggi. IPK maksimal hanya 4, sedangkan nilai kesempurnaan hidup adalah 100. Maka carilah 96 nilai penyempurna itu dengan selalu mengupgrade diri, mencari pengalaman sesuai dengan bakat dan minat kalian. Ketiga, tetaplah menjadi pribadi yang rendah hati, jangan sombong, dan hendaklah memiliki etika dan kepribadian yang baik terhadap siapapun. Jadi orang pintar, orang terampil, orang yang banyak pengalaman itu bagus. Namun akan lebih bagus dan lebih luar biasa apabila kepintaran, keterampilan, dan pengalaman itu juga diperlengkap dengan akhlak dan kepribadian yang mulia. Gitu dari saya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.